Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast inspiratif hari ini. Tema yang akan kami bahas adalah penguatan UMKM Go Global. Hari ini sudah bersama narasumber kita yang akan menjelaskan terkait isu, solusi, dan kaitannya dengan Smart ASN. Boleh diperkenalkan dulu rekan-rekan narasumber? Oke, baik. Terima kasih, Kak Hos. Perkenalkan nama saya Irfan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Oke, Halo. perkenalkan. Nama saya Elizabeth Olivia Joyce dari Suku Dinas Bina Marga, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Kian Samuel Limbong dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Oke, Mas Torik dan rekan-rekan, perkenalkan. Nama saya Rizky Ridwanto dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas salannya. Baik, saya izin memperkenalkan diri juga ya. Saya Tori Kucaksono Sunjaya dari Dinas Gulkarmat di Jakarta Utara di Kepulauan Seribu. Ya, baik. Menurut Bapak Ibu nih, apa sih isu utama dalam penguatan UMKM Go Global dari sisi manajemen ASN? Baik, Bapak. Terima kasih. Eh, ada 3 indikasi isu ke manajemen, Bapak. Isu utamanya adalah belum optimalnya pengelolaan program pengembangan UMKM menuju pasar global. Masih terdapat kendala seperti kurangnya pendampingan UMKM, sistem pendataan yang belum terintegrasi secara digital, serta koordinasi antar pihak yang belum maksimal, Bapak. Oke, baik. Mengapa sih manajemen memiliki peran penting dalam penguatan UMKM, Bapak dan Ibu? Menurut saya, karena manajemen yang baik dalam program, melaksanakan kegiatan, hingga evaluasi secara efektif. Jika manajemen tidak berjalan dengan optimal, maka program pengembangan UMKM juga akan sulit berkembang. Baik, Bapak Ibu. Lalu bagaimana sih kita mengaitkannya dengan Smart ASN ini? Untuk menguatkannya sangat berkaitan dengan Smart ASN, Bapak. Terutama dalam kemampuan digital, ASN dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung UMKM melalui promosi digital, pendataan online, hingga monitoring berbasis sistem digital, Bapak. Oh begitu. Apa saja sih spek aspek aspek-aspek Smart ASN yang berkaitan dengan isu ini? Ada 4, Bapak. Ada 4. 1, digital skill. 2, digital kultural. 3, digital etis. 4, digital safety. Digital skill adalah kemampuan ASN menggunakan teknologi digital. Digital kultural adalah budaya kerja inovatif dan adaptif. Digital etis adalah etika dalam pelayanan dan menggunakan media digital, digital UMKM, Bapak. Gitu, Bapak. Baik, oke. Menurut Anda, apa pakar masalah dari isu-isu penguatan UMKM di Go Global ini? Baik Mas Tori. Oke, Menurut Mas saya Eko. nih, akar masalah UMKM Go Global ada kurangnya pada literasi digital. Itu yang pertama. Yang kedua ada minimnya pelatihan pemasaran internasional. Dan yang ketiga belum adanya sistem digital yang terintegrasi. Tapi selain itu juga banyak UMKM juga yang masih kurang inovatif dalam mempromosikan produknya. Padahal ya di era sekarang persaingan bukan hanya soal kualitas produk, Pak, tapi juga bagaimana produk dipasarkan secara digital dan mampu menarik perhatian pasar global. Gitu, Pak, menurut saya. Lalu apa sih dampaknya di UMKM Go Global ini kalau tidak segera ditangani nih? Oh, jelas pelaku UMKM mengalami penjualan yang stagnan karena masih kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas. Terus juga khususnya pada pasar internasional, produk lokal yang sebenarnya
ada yang kualitasnya baik juga menjadi kurang dikenal karena promosi dan brandingnya belum maksimal. Selain itu, peluang ekspor ikut menurun karena banyak UMKM belum siap bersaing secara global, baik dari segi pemasaran, penguasaan teknologi, maupun pengelolaan bisnis yang masih manual. Kondisi ini nih jadinya bikin proses transformasi digital UMKM berjalan lebih lambat, sehingga mereka sulit mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Gitu menurut saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya nih ya, Mas Kian. Lalu, apa sih solusi yang dapat dilakukan nih oleh kita yang untuk mengatasi permasalahan UMKM Go Global ini? Oke, baik Mas Torik. Ya, Menurut saya solusinya ada 4. Yang pertama, pelatihan digital marketing Mas Torik. Sehingga pelaku UMKM khususnya di DKI Jakarta nanti bisa memasarkan produknya secara efektif dan menarik. Untuk baik. yang kedua, pendampingan branding produk agar UMKM nantinya bisa bersaing di pasar internasional. Untuk yang ketiga, Mas Torik, pemanfaatan marketplace internasional sehingga UMKM khususnya UMKM DKI Jakarta nanti bisa mencakup luas akses pasar ekspornya, Mas Torik. Oke, baik. Dan yang terakhir, penggunaan sistem monitoring berbasis digital agar bisa terpantau nih UMKM perkembangannya khususnya di DKI Jakarta secara real time. Itu Mas Torik menurut saya solusinya. Terima kasih Mas Torik. Kita lanjut ya. Bagaimana sih peran ASN dalam solusi tersebut? Nah, Mas Torik, dari segala isu dan solusi yang udah dijelasin sebelumnya, sebagai ASN kita harus memiliki sebuah kegiatan-kegiatan untuk mendukung UMKM DKI Jakarta menuju Go Global. Nah, biasanya yang bisa kita lakukan sebagai ASN itu yang pertama mungkin melalui Dinas UMKM. Jadi dari pendataan UMKM berbasis digital. Jadi nggak cuman dari berbasis manual aja, tapi eh, masyarakat kita sebagai pelaku UMKM itu bisa mendaftarkan usahanya kepada Pemprov DKI Jakarta dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Jadi saling terintegrasi datanya. Lalu yang kedua, setelah ada pendataan tersebut, kita bisa melakukan pelatihan digital marketing. Jadi pelaku UMKM itu nggak cuma melakukan usahanya secara manual doang, tetapi sudah berbasis internasional, yaitu secara teknologi. Yang ketiga ialah pendampingan branding dan packaging produk. Jadi di DKI Jakarta kan kita sudah ada Jakpreneur ya. Jakpreneur ini biasanya kita temuin di berbagai acara-acara di Pemprov DKI. Nah, dari Jakpreneur ini, Pemprov DKI Jakarta mendukung usaha UMKM itu melalui branding. Jadi, usaha-usaha mereka itu dipasarkan melalui acara-acara di Pemprov DKI Jakarta. Biasanya kalau kita lihat di branding atau packaging itu ada tulisan Jakpreneur, entah misalnya di box kita waktu meeting atau misalnya di booth-booth. Nah, itu biasanya hal-hal yang dilakukan Pemprov DKI dalam mendukung pelaku UMKM. Lalu yang keempat itu bisa juga promosi lewat media sosial. Nah, itu penting banget. Jadi nggak cuma kita yang ada hadir di acara tersebut tahu UMKM tersebut, tapi kita bisa lihat dari media sosial juga. Dan yang terakhir itu monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM secara berkala. Jadi nggak saat itu doang, tetapi secara berkala kita bisa memantau apakah UMKM ini bisa berkembang dan juga bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Itu menurut saya, Pak Torik. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Nih dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Mas Kian, lalu terima kasih Mbak Eli. Semoga penjelasan yang ini dapat bermanfaat lah ya bagi kita semua. Dari podcast Mas hari Torik. ini kita belajar bahwa penguatan UMKM Go Global membuktikan penguatan UMKM Go Global membutuhkan dukungan teknologi, inovasi, dan peran ASN yang adaptif sebagai Smart ASN. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan.